Baik, Anda sudah bisa melakukan kondisi jenius dan Anda sudah melakukan afirmasi. Selanjutnya adalah langkah inti, yaitu melakukan priming subliminal. Memasukkan informasi itu langsung masuk ke pikiran bawah sadar kita. Ini yang kita inginkan sesuai dengan prinsip minimum effective dose atau 80-20. Oke? Untuk membuat informasi langsung masuk ke pikiran bawah sadar seperti yang kita pelajari di modul-modul awal, langkah pertamanya adalah dengan menggunakan pikiran sadar kita yang mana kita harus mengulangnya minimal 6 kali. Oke? Dan kita mau pakai cara yang berbeda, yaitu membuat pikiran bawah sadar kita yang bekerja dengan optimal. Kita sebut ini dengan priming subliminal. Dan ingat, melakukan priming subliminal berarti kita melakukan subliminal dengan sengaja. Pada saat kita melakukan priming subliminal atau subliminal yang disengaja ini, ada sebuah paradoks. Di mana kalau kita melakukan dengan sengaja berarti pikiran sadar kita harus aktif mengaturnya. Tapi pada saat priming subliminal ini terjadi, pikiran sadar tidak boleh ikut terlibat. Bagaimana caranya supaya pikiran sadar tidak ikut terlibat? Kita membutuhkan apa yang disebut dengan pandangan mata reseptif atau PMR. Sebelum masuk ke apa itu PMR, mari kita kenali dulu sel kerucut dan sel batang. Di dalam retina mata kita ada 260 juta sel melihat. 80%-nya adalah sel batang dan 20%-nya adalah sel kerucut. Sel kerucut adalah sel yang melihat segala sesuatu secara fokus. Seperti Anda sedang melihat video saya secara fokus, maka mayoritas sel yang bekerja di sini adalah sel kerucut. Sedangkan sel batang adalah sel yang menangkap segala sesuatu di luar dari apa yang ditangkap oleh sel kerucut. Jadi misalkan Anda sedang menonton ini di gadget Anda mungkin bisa memperhatikan di sekitar Anda ada barang-barang lain, ada benda-benda lain, atau ada apapun di sekitar Anda. Dan semua hal itu blur atau kabur. Anda hanya fokus melihat video saya sekarang dan di sekitar Anda semuanya kabur. Nah, itu ditangkap oleh sel batang. Dan apapun yang ditangkap oleh sel kerucut diproses dengan pikiran sadar. Apapun yang ditangkap dengan sel batang ditangkap oleh bawah sadar. Nah, kenapa sel batang ini penting? Dalam bukunya Psychology of Biology, Laura Freiberg menjelaskan bahwa kepekaan sel batang mata kita sangat luar biasa, di mana sel batang mata kita bisa menangkap nyala satu api lilin di kejauhan 30 mil. Secara hitungan 30 mil itu bumi sudah membelok, artinya mata kita tidak akan bisa melihat. Itu adalah hitungan matematis begitu pekanya sel batang mata kita. Oke? Nah, jadi PMR ini memastikan bahwa setiap informasi yang kita lakukan, priming subliminal, langsung masuk ke pikiran bawah sadar kita. That's why Anda harus memilih buku yang benar-benar tepat untuk Anda baca kilat. Jangan pernah baca kilat menggunakan novel horor. Oke? Mari kita lihat definisi dari PMR. Nah, tolong tangan Anda seperti ini, angkat setinggi pandangan Anda. Jika Anda fokus ke jari Anda, Anda fokus ke jari Anda, maka Anda akan bisa melihat jari Anda jelas dan nyata. Nah, sekarang saya ingin Anda tetap mempertahankan posisi ini dan fokus Anda ada di kejauhan, ada di tembok di depan Anda. Anda perhatikan fokus Anda ada di tembok di depan Anda, maka Anda akan memperhatikan jari Anda, jari telunjuk Anda jadi kabur dan ada 2. Nah itulah PMR. Jadi pada saat Anda melihat ke jari telunjuk Anda, fokus Anda sejauh jari telunjuk Anda, ini adalah pandangan normal. Pandangan yang menggunakan sel kerucut Anda. Sedangkan ketika Anda jauhkan titik fokus Anda ke tembok di depan Anda, berarti sel kerucut Anda bekerja di tembok tersebut dan sel batang Anda menangkap jari yang ada di depan Anda. Berarti jari ini ditangkap oleh sel batang mata Anda. Itulah PMR. Jadi, definisi PMR adalah menjauhkan titik fokus sejauh mungkin, semakin jauh semakin bagus. Kenapa?
Karena semakin jauh titik fokus kita, maka akomodasi mata kita semakin minimal. Dan mata kita tidak akan lelah. Oke? Definisi PMR adalah menjauhkan titik fokus sehingga objek utama ditangkap oleh sel batang mata kita. Sekali lagi, menjauhkan titik fokus sehingga objek utama ditangkap oleh sel batang mata kita. Nah, dampak dari PMR adalah seperti ini. Oke, Anda bisa melihat di depan, di layar Anda ada tulisan near dan far. Nah, pandangan normal adalah Anda melihat yang dekat itu fokus, yang jauh itu kabur. Ini pandangan biasa, pandangan normal. Sedangkan pandangan PMR adalah Anda melihat yang jauh fokus, yang dekat kabur. Nah, yang saya ingin pastikan adalah ketika Anda melakukan PMR, pastikan mata Anda fokusnya ke kejauhan. Oke, sehingga Anda melihat yang jauh jelas, yang dekat kabur. Oke, hal yang salah dalam melakukan PMR adalah yang jauh kabur, yang dekat juga kabur. Oke, kalau yang dekat jelas, yang jauh kabur itu pandangan normal, yang jauh jelas, yang dekat kabur itu PMR, yang jauh kabur, yang dekat kabur itu namanya jereng. Oke, Anda tidak mau menggunakan jereng karena pada saat Anda baca kilat dengan mata yang dijerengkan, Anda akan mengalami pusing atau vertigo. Oke, nah mungkin muncul dalam pikiran Anda sebuah pertanyaan. Apa benar bahwa tulisan semua isi buku tulisan yang kita lihat dengan PMR itu masuk ke pikiran bawah sadar? Apakah benar semua informasi itu masuk ke pikiran bawah sadar kita? Karena selama ini kita selalu memegang persepsi bahwa setiap informasi yang masuk itu harus lewat pikiran sadar. Jadi kita harus menyadari bahwa informasi itu masuk. Berbeda pada saat melakukan PMR. Kita tidak akan menyadari berarti menggunakan pikiran sadar, kita tidak akan menyadari informasi itu sudah masuk atau belum. Mari kita simulasikan dengan menonton video berikut ini. Saya akan putarkan sebuah video di mana di sebelah sudut kanan atas Anda di sini, sebelah kiri atas saya, akan dimunculkan 7 wajah secara acak. Oke? Akan dimunculkan 7 wajah secara acak. Tugas Anda adalah perhatikan satu persatu wajah yang muncul itu. Dan karena munculnya cuma 1 detik, jangan berusaha untuk mengingat-ingat wajah tertentu. Karena kalau Anda berusaha untuk mengingat-ingat wajah tersebut, wajah yang lain akan mengalami distorsi. Cukup sadari, oh ada wajah ini, ada wajah ini, ada wajah ini. Itu sudah cukup. Lalu, dia akan menjejerkan 7 wajah itu secara acak di depannya. Dia akan meminta Anda untuk memilih 1 wajah yang menurut Anda paling familiar apapun alasan Anda memilih. Oke? Nah, saya ingin Anda memilih dengan jawaban yang pertama kali muncul dalam pikiran Anda. Jangan menganalisis, yang mana ya? Nah, kalau Anda sudah mulai menganalisis sehalus atau secepat apapun, maka Anda akan menggunakan logika dan jawaban Anda mungkin salah. Oke, jadi jawaban yang pertama kali muncul dari diri Anda, gunakan itu dan cek apakah benar. Tapi jangan khawatir, kalaupun Anda sempat-sempatnya menganalisis dan jawabannya salah, bukan berarti pikiran Anda cara kerjanya berbeda. Oke, mari kita tonton video ini. Faces, we've all got them, and I'm going to show you 7 of them. Don't try and remember any, just let them wash over your unconscious. Here they are. Okay, I'm now going to show you the same 7 faces again, this time in a row and all jumbled up. Just look at them and decide on one that's stuck in your mind for whatever reason, one that you remember from the first time round. Have a look now. You decided on one? Don't change your mind. I'm very much hoping you went for this one here. Do you know why you went for that one? Take another look. Here they are. On the left is the guy most of you chose. Your conscious mind didn't see him, but your subconscious mind did. Enjoy the next half hour. Good. Bagaimana dengan pilihan Anda? Apakah benar sesuai dengan video yang dimunculkan? It's okay. Sebagian besar, lebih dari 90% akan menjawab benar. Kalaupun Anda jawabnya salah, sekali lagi bukan karena cara kerja pikiran Anda berbeda. Tidak sama sekali. Oke? Jadi, apa yang terjadi adalah
ketika wajah yang mayoritas Anda pilih itu muncul, ada orang yang sama berdiri di belakang. Wajah ini ditangkap oleh sel kerucut mata Anda karena fokus Anda ke sini, sementara yang di belakang itu ditangkap oleh sel batang mata Anda. Dan ketika ditanya mana yang paling familiar buat Anda, maka yang paling familiar adalah yang ditangkap oleh sel kerucut dan sel batang mata Anda. Terlepas dari penampilan dari Darren Brown sendiri sudah mirip dengan orang yang Anda pilih. Apapun alasannya, semuanya bekerja dengan sempurna. Oke? Nah, jadi bagaimana kita menerapkan PMR ini ke dalam apa yang sedang kita ingin lakukan, yaitu baca kilat ke buku. Sebelum kita masuk ke buku, mari kita latih PMR kita. Nah, saya ingin Anda memposisikan kedua jari telunjuk Anda bertemu setinggi mata Anda, setinggi pandangan Anda. Oke, kemudian fokuskan mata Anda ke tembok. Oke, posisinya seperti ini, lalu Anda fokus ke kejauhan ke tembok di depan Anda. Fokus ke tembok, maka Anda akan memperhatikan ada jari ketiga yang muncul di antara kedua jari Anda. Oke, Anda bisa goyang-goyang melihat efeknya seperti apa. Nah, ini disebut dengan jari imajiner. Jari imajiner muncul karena sel kerucut Anda bawa ke kejauhan di tembok di depan Anda, sehingga jari Anda ditangkap oleh sel batang mata Anda dan memberikan efek jari imajiner. Alright? Nah, Anda bisa melatihnya sebentar sambil memutar badan Anda. Ini adalah sebuah latihan untuk membiasakan mata Anda tetap berada di kejauhan dengan titik fokus yang berbeda-beda. Dengan demikian, Anda melatih PMR Anda tetap stabil dalam situasi apapun. Oke? Good. Anda bisa mem-pause video ini sebentar untuk melatih PMR Anda. Anda putar posisi badan Anda. Oke? Pause sebentar dan silakan kembali untuk melatih bagaimana halaman imajiner itu muncul di buku. Great. Sekarang bagaimana kita memunculkan halaman imajiner? Praktek PMR ke dalam buku adalah Anda akan bisa melihat PMR ke buku dan kemungkinan juga Anda bisa melihat apa yang saya sebut dengan halaman imajiner. Oke? Saya ambil salah satu buku di sini, judulnya Getting Things Done dari David Allen. Ini buku luar biasa, Anda perlu baca. Nah, saya ingin Anda mengambil buku Anda juga dan pilihlah halaman yang dua-duanya penuh dengan tulisan. Oke, saya tidak ingin Anda memilih yang ada halaman kosong. Sebagai pemula Anda melatihnya, Anda perlu dua-duanya penuh dengan tulisan. Seperti ini. Alright. Nah, lalu pegang buku dengan nyaman. Ambil posisi yang nyaman. Lalu saya ingin Anda mengintip sebuah objek di kejauhan. Misalkan saya mengangkat buku saya agak saya turunkan seperti ini. Dan fokus mata saya di satu titik di lantai. Oke. Jadi saya menjauhkan titik fokus saya ke lantai. Di salah satu titik di lantai. Sehingga sel kerucut saya ada di lantai. Maka buku ini ditangkap oleh sel batang mata saya. Oke. Nah, hal pertama yang akan kita dapatkan adalah kita akan melihat tulisan di halaman kiri dan halaman buku ini kabur. Kabur dalam arti tidak terbaca oleh pikiran sadar kita. Yes, kita tidak ingin pikiran sadar kita ikut terlibat di sini. Kita ingin mata kita bisa menyerap, bisa memotret satu halaman per detik. Di modul-modul sebelumnya saya menyebutkan bahwa mata kita bisa menyerap 100 juta bit informasi per detik. Dan 100 juta bit informasi per detik itu mayoritas masuknya lewat sel batang mata. Oke? Jadi kita ingin melatih PMR untuk bisa melakukan itu. Fokus ke lantai. Hal pertama yang akan Anda perhatikan adalah tulisan di kiri dan kanan buku kabur. Anda tidak bisa membacanya. Kalau Anda sudah bisa memperhatikan tulisan di kanan dan di kiri buku itu kabur dan tidak bisa dibaca oleh pikiran sadar Anda, maka PMR Anda sudah 100% benar. Oke? Jika Anda bisa melihat tulisan yang ada di halaman kiri dan kanan buku
kabur, tidak bisa dibaca oleh pikiran sadar, maka PMR Anda sudah 100% benar. Nah, Anda akan mendapatkan bonus di mana kalau Anda memperhatikan dengan lebih rileks lagi, lebih santai lagi, Anda akan memperhatikan ada halaman imajiner. Oke, Anda bisa lihat di layar. Halaman imajiner itu seperti sebuah gulungan yang terbentuk dari halaman kanan dan halaman kiri buku. Dan di tengah-tengahnya ada jorokan tulisan dari halaman kanan ke tengah dan halaman kiri ke tengah. Nah, itu adalah efek optik yang muncul karena Anda melakukan PMR, karena Anda menjauhkan titik fokus Anda. Efek optik ini muncul dengan sendirinya. Bukan Anda lakukan dengan sengaja, oh Pak, kelihatan Pak halaman imajinernya seperti ini. Bukan seperti itu. Itu adalah efek optik yang muncul. Oke? Di video selanjutnya dari materi ini, Anda akan memperhatikan saya akan mendemokan PMR. Video selanjutnya ini akan memastikan Anda sudah melakukan PMR dengan baik dan benar. Setelah Anda pastikan bahwa PMR Anda sudah benar, maka Anda perlu melatih PMR Anda dengan mempertahankannya. Apa yang Anda lakukan? Anda buka buku dengan posisi yang nyaman, Anda balikkan buku halaman demi halaman. Oke, saya ingin Anda membalikannya cukup cepat, jangan lama-lama. Waktu Anda membalikan buku seperti ini, Anda tidak perlu scan halaman kiri, halaman kanan. Nggak perlu ya. Anda cukup perhatikan halaman kiri dan halaman kanan masuk rentang pandang Anda, tinggal Anda lanjutkan. Oke, Anda lanjutkan, pertahankan PMR ini, buka minimal halaman demi sehalaman sampai 1 kali bukunya habis. Minimal seperti itu. Oke, dengan demikian Anda akan mempertahankan PMR Anda, melatih PMR Anda. Sebagai pemula, sangat mungkin ketika Anda sedang melakukannya, PMR-nya hilang, tulisannya jadi nyata kembali. Kenapa? Karena mata Anda tergoda. Oke, Anda tergoda untuk membaca, apa sih isi buku ini? Oke, itu wajar. Oke, yang saya inginkan adalah di sini kita menggunakan sebuah sikap acuh pada isi buku ini, bukan untuk pikiran sadar. PMR bukan untuk pikiran sadar. PMR adalah untuk pikiran bawah sadar, memproses yang ada di buku ini dan masukin langsung ke pikiran bawah sadar kita. Jadi pada saat Anda melakukan PMR seperti ini, pikiran sadar nggak usah ikut terlibat, tidak usah pusing memikirkan apa konten bukunya. Tidak penting, oke? Bukan untuk pikiran sadar. Saya tahu bahwa kalau pikiran yang terjadi pada pikiran Anda sekarang adalah, emang itu baca? Itu kayaknya bukan baca, itu cuma membuka-buka buku. Betul, karena kita lakukan ini bukan untuk pikiran sadar, untuk pikiran bawah sadar. Oke, saya sudah mengulanginya cukup banyak. Jadi, kalau kita tidak menggunakan PMR, apa yang terjadi? Kita melihat pikiran sadar kita ada di buku dan kita balik halaman dengan cepat, maka pikiran sadar akan mengatakan, hey, saya baru baca 2-3 kata, kamu sudah balik halaman. Oke, dan itu akan terjadi distorsi. Kita tidak mau itu terjadi. So, untuk melatih PMR ini, Anda buka halaman demi halaman sampai Anda sekitar 5 menit, Anda mulai terbiasa untuk tidak tertarik melihat apa konten buku secara sadar. Satu tips untuk Anda, supaya Anda bisa melatihnya dengan mudah adalah Anda pegang bukunya terbalik. Oke, pegang bukunya terbalik, tetap balik halaman dari kanan ke kiri. Nah, dengan posisi buku terbalik ini, maka pikiran sadar Anda tidak akan tergoda untuk membaca apa tulisan buku ini, sehingga Anda juga akan mendapatkan feel melakukan PMR dengan jauh lebih baik. Alright? Pastikan PMR Anda benar di video selanjutnya dan kita akan lanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu melakukan langkah baca kilat.